Hello guys, welcome back to Technowit. This is a place where you can get so far so good and so wit in gadget and technology. And today we are going to talk about how to create a blog. Nah, sebenarnya untuk membuat blog ini sangat sederhana ya, sangat mudah. Jadi ada dua cara untuk membuat blog, yaitu pertama adalah dengan melalui membeli domain dan hosting sendiri ya, banyak di tempat di online, di internet banyak yang menjual. Yang kedua adalah dengan cara sign up di wordpress.com atau di blogspot.com. Nah, kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat blog dengan melalui wordpress.com. Kenapa wordpress.com? Karena wordpress.com itu sangat mudah ya, sangat mudah dilakukan, sangat mudah di sign up, ya, sangat mudah di setting, dan juga sangat umum ya, dan banyak fitur-fitur yang selalu diupdate ya. Banyak fitur, kita bisa bukan saja membuat blog, tapi juga bisa fitur banyak fitur yang bisa kita pakai, seperti membuat website untuk keperluan company pun bisa ya. Jadi banyak yang theme-nya itu, tema-temanya sangat bagus. Kemudian bahkan bisa juga membuat online shop ya, seperti kategori bagi yang pengen punya online shop sendiri pun bisa menggunakan wordpress.com ya, atau framework WordPress yang kalaupun nanti sudah mulai profesional mau beli domain sendiri juga bisa. Jadi nggak ada iklannya ya. Bedanya yang versi gratis itu ada iklannya, kalau yang berbayar, yang kita beli domain dan hosting sendiri itu nggak ada iklannya. Oke, kita mulai langsung aja yuk. Oke, step pertama kita adalah buka web browser, bisa Chrome, bisa Mozilla Firefox. Kemudian kita di atas kita langsung ketikkan wordpress.com. Nah, setelah itu kita klik di sini get started. Nah, setelah get started, kita masuk di bawah ke halaman. Nah, kita kasih, dia akan meminta nama. Misalnya kita butuh nama apa, misalkan kita coba nama saya misalnya Rafael gitu ya. Kita coba. Nah, kemudian kita disuruh diminta untuk memilih layout ya. Pertama seperti ini, latest post, umumnya blog. Yang kedua ini mungkin welcome page, jadi lebih ke arah yang mungkin lebih official ya. Nah, ini mungkin lebih banyak ke arah foto-foto ya. Nah, kalau yang ini yang agak spesifik, yaitu untuk online store atau online shop ya. Biasa kalau kita mau jualan, kita bisa pakai yang ini, online shop. Oke, berarti kita coba pilih yang misalkan yang ini ya, yang tampilannya mungkin lebih umum, ataupun yang ini yang paling umum tuh, yang paling kita coba yang paling ini adalah paling umum. Kemudian temanya kita bisa pilih. Misalkan karena kita blog ya, kita coba dulu, kita bisa pilih yang ini, yang paling atas ya, yang paling gampang. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat nama, atau biasanya kita akan nama untuk sebelum nama dari kita menumpang WordPress, berarti kita akan kasih nama websitenya apa. Misalkan karena ini website pribadi, misalkan saya kasih nama Rafael misalkan. Nah, karena ini Rafael udah banyak yang punya, jadi dia akan memberi yang baru, misalkan, atau my Rafael blog misalkan. Oh, sudah ada Rafael blog, nah udah ada. Nah, dia seperti ini, misalkan kita coba ya, ataupun kita misalkan saya mau kasih nama misalkan Eko Fit misalkan, Eko Fit web wordpress.com. Nah, misalnya ini yang versi gratis nih. Jadi kalau versi gratis itu dia akan menumpang menjadi yang disebut subdomain. Ini subdomain, jadi subdomain dari wordpress.com. Nah, kalau mau yang versi bayar, kita bisa langsung beli yang versi premium, upgrade di sini. Domainnya langsung via mereka gitu ya, bayarnya pakai
nanti pakai PayPal, pakai credit card, pakai dolar. Nah, kalau yang nggak mau pakai dolar, maunya pakai rupiah, bisa nanti saya kasih linknya ya di bawah. Di bagian description ada linknya, nanti silakan request di situ dengan nama paket, isinya message-nya adalah paket blog gitu ya. Ada special price untuk yang paket domain hosting khusus untuk WordPress. Oke, kita coba yang versi gratis dulu di sini. Nah, kemudian kita pilih yang, karena mau yang gratis, kita pilih yang free. Nah, create your account, pertama your email address kita masukkan. Password kita masukkan. Create my account. Continue. Oke. Nah, di sini kita udah langsung create nih websitenya, kita udah langsung jadi. Nah, ini udah ada. Nah, kita tinggal ikutin wizardnya, customize-nya kita di bagian sini. Nah, ini contoh websitenya kita sudah jadi, udah langsung bisa dibilang blog atau website ya, karena sekarang hampir tidak ada perbedaan ya antara blog dengan website. Karena mungkin dari kalau dari tampilan nggak gitu kelihatan, tapi dari frameworknya, mungkin dari cara kita di backgroundnya yang kelihatan. Sebenarnya konsepnya sama aja sih. Nah, kemudian kita kalau mau bikin post, kita bisa langsung ke sini bikin post baru. Nah, ketik di sini ya, testing, misalkan kita buka tes. Kita bisa preview juga di sini. Nah, kita bisa lihat langsung testing ada tuh di depan. Jadi langsung keluar teksnya. Preview, kalau misalnya udah oke, kita bisa langsung publish. Nah, kemudian kita bisa juga langsung kategorinya, kalau kita mau bikin kategori, dikelompokkan teksnya kita bisa bikin, misalnya kita mau nulis tentang apa, kita teksnya. Tagnya bisa dibilang nih keyword ya, text to keyword. Kemudian kita bisa masukkan feature image. Nah, ini untuk yang detailnya nanti saya akan bikin tutorialnya lagi untuk yang lebih detail. Jadi untuk kali ini saya akan share untuk cara membuat blognya dulu ya. Jadi supaya lebih karena itu sifatnya lebih, karena yang tutorial itu mungkin agak lebih panjang, jadi saya akan dibuat video lagi yang terpisah. Nah, ini untuk yang pages ini, kalau yang untuk pages ini lebih ke arah menu-menu ya, kayak about, contact atau apa, kita bikin menu page tersendiri yang sifatnya statis. Publish, kita diminta untuk check your email, confirm your address. Pertama kita harus diminta, jadi kita langsung masuk ke Gmail kita dulu untuk validasi. Nah, ini adalah email confirm ya, sudah keluar. Berarti kita langsung keluar kita bisa langsung lihat versi webnya. Versi webnya itu kita lihatnya di view this site. Kita klik kanan di sini. Nah, ini sudah keluar. Kita publish yang kita testing tadi, kita coba publish. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini dia, ini yang tadi kita post ya. Nah, kalau kita mau lihat post yang lain, yang tadi yang pertama di first blog post ini, dari dia kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi semuanya kita edit di sini. Kita bisa nambah post baru, pages baru, semua customize, theme, semua bisa di sini. Oke, segitu dulu. Semoga berhasil ya, dengan sukses. Kalau ada pertanyaan langsung di komen. Oke, gimana?
Mudah bukan? Nah, cara ini sebenarnya cara yang paling mudah dalam membuat blog ya. Ya, untuk mengupdate-nya pun gampang. Pertama kita tinggal seperti biasa membuka websitenya, kita membuka post, bikin post ya. Setiap itu kita debut dengan post. Kalau kita membuat berita ataupun kita membuat suatu info baru, kita buat dengan post. Kemudian kita juga membuat page ya. Page itu untuk kita membuat suatu halaman tertentu yang sifatnya statis ya. Jadi halaman itu bisa kita masukkan ke dalam menu. Nah, untuk mengupdate itu sebenarnya post-post itu sebenarnya kita bisa melalui dari website ataupun dari handphone ya. Kalau dari handphone Android itu biasanya kita bisa download dari Play Store, ada yang namanya WordPress ya. Dari situ WordPress kita bisa langsung masukkan username password seperti biasa dan kita bisa update melalui handphone. Ataupun kalau kita sudah punya yang versi domain dan hosting, kita juga bisa masukkan URL domainnya itu kita masukkan, kemudian username dan passwordnya. Oke, segitu saja. Semoga berguna. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen bawah. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Kemudian share ke teman juga ya. Kalau ada yang teman-teman ada yang pengen bikin website atau blog sendiri, terutama sekarang lagi umum ya, bikin blog. Nah, vlog pun dari YouTube bisa langsung dimasukkan ke WordPress untuk menambah viewer ya, bisa untuk menambah viewer. Karena WordPress ini gampang diindeks oleh Google. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.